Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 10 mata kuliah Pancasila dari Universitas Jember. Nah, di sini saya Muhammad Arya Wildan dengan NIM akhir 1137 dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian. Dan rekan saya Erin dengan NIM akhir 1012 dari program studi proteksi tanaman Fakultas Pertanian. Dan rekan saya yang satunya lagi yaitu Juwita dari program studi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian dengan NIM akhir 1021. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang santai saja terkait ketahanan pangan yang ada di Indonesia, terutama pada tingkat rendah dan tingkat tinggi. Kan ketahanan pangan itu sangat penting bagi masyarakat Indonesia ya, terutama di lingkup pedesaan. Tetapi pada tahun-tahun ini tuh semakin berturun kualitas dari ketahanan pangan tersebut. Apalagi di tingkat pedesaan, padahal dia menciptakan produksi pertaniannya, tetapi malah perkotaannya yang sangat tinggi. Nah, itu gimana cara kita mengatasi hal tersebut untuk memperseimbangkan atau meratakan ketahanan pangan tersebut agar berkelanjutan ke depannya? Mungkin dari kakak-kakak bisa menjawab terkait apa yang aku tanyakan itu. Baik, mungkin pemerintah itu seharusnya memberikan subsidi ya, seperti pemberian pupuk atau benih-benih seperti jagung, kacang hijau atau padi. Karena kan nggak semua petani itu kan orang kaya kan. Nah, Betul. kan pastinya mereka tuh juga mau dibiayain gitu. Jadinya pemerintah itu seharusnya memberikan subsidi atau bantuan kepada petani tersebut. Mungkin Mbak Juwita bisa melanjutkan. Menurut saya itu pemerintah juga semisal ingin menyalurkan pupuk atau bahan-bahan tanaman yang lainnya, lebih mementingkan pedesaan. Soalnya pedesaan mereka tidak melakukan alat-alat teknologi yang canggih seperti yang ada di kota gitu. Oh iya. Terus Benar-benar. pedesaan juga berharap mereka dipentingkan oleh pemerintah walaupun mereka tinggal di desa, tidak seperti di kota yang lebih dekat dengan pemerintah gitu. Mungkin contoh teknologinya itu seperti apa ya? Seperti sekarang untuk mesin padi kan kalau di pedesaan bisa menggunakan dipijak-pijak dan dengan alat-alat banting dari kayu. Kalau di kota udah menggunakan mesin lebih teknologi seperti mesin berjalan gitu. Tapi kan pemerintah kita tuh apa ya, kurang memfasilitasi kita gitu. Mereka tuh gak pernah kita itu apa ya, kemajuan teknologinya tuh gak kayak negara lain gitu. Mereka tuh masih apa ya, gak pernah mensubsidikan teknologi ke kita gitu. Jadinya kita kok kayak ketinggalan gitu loh, ketinggalan teknologi. Paham? Paham. Tapi kalau misal kita mengembangkan teknologi, itu malah ya teknologi berupa kayak yang di luar negeri gitu kan, seperti misalnya seperti traktor. Kita yang awalnya tradisional itu kan menggunakan tenaga manusia buat menanamnya kan. Traktor bisa menggunakan kerbau. Oh, Kan kerbau. Oh iya. Oh, teknologinya berupa kerbau. Bisa sih, bisa. Itu bisa mensubsidikan dari pemerintah untuk itu. Nah, kan kita kan sebagai mahasiswa ya nih ya. Sebagai mahasiswa, terutama dalam pengembangan teknologi kita harus tahu terkait gimana sih biar pertanian itu semakin berkembang di area pedesaan itu. Kira-kira dari kakak-kakak sendiri ya, itu buat melindungi dari petani-petani desa agar bisa menyalurkan hasil pertaniannya itu tidak melalui tengkulak. Kan jika melalui tengkulak kan otomatis ketahanan pangan semakin turun gara-gara harga. Pastinya harga dan produksi semakin juga mahal, otomatis akan memperlambat ketahanan pangan yang ada di pedesaan maupun di konsumen tersebut. Kira-kira bagaimana? Menurut saya itu gimana ya? Semisal harga semakin naik dari ketahanan pangan yang ada di desa untuk membeli produksi-produksi, itu sebaiknya kepala desa yang ada di desa, kan di desa biasanya ada organisasi Pertanian gitu. apa sih namanya? Apa ya? Pertanian. Organisasi apa? Pertanian ya namanya. Iya, pertanian.
Oh, kayak penyuluh gitu tah? Iya, kan misal pertanyaan kan alah. ada langsung menyalurkan kompos gitu, Mm-mm. setiap desa ada biasanya setiap bulan gitu. Sebenarnya desa menyalurkan itu supaya pemerintah, supaya warga-warga desa yang ingin melakukan pemupukan untuk menanam semua ketahanan pangan yang mereka miliki tidak keberatan untuk harga yang semakin naik untuk sekarang ini gitu. Tapi gimana sih cara kita biar pemerintah tuh mau mensubsidikan petani itu bagaimana ya kira-kira? Itu seperti warga desa bisa melakukan saran atau komplain kepada kepala desa. Soalnya kan yang tentang keperluan dari ketahanan pangan yang ada di desa itu kan tanggung jawab kepala desa gitu. Iya. Jadi kepala desa menyampaikan kepada pihak yang di atasnya, misal kepada bupati, camat dan pemerintah yang lain gitu. Kira-kira kalau di Indonesia ini udah termasuk ketahanan pangannya sudah termasuk bagus gak sih? Menurut aku sih kurang ya, karena kan pemerintah juga masih belum belum meratakan pemberian Iya, betul. subsidi kepada petani-petani tersebut. Dan juga para petani itu sering mengeluh karena biaya yang mereka dapatkan tuh sedikit gitu, untungnya Oh, mereka dapatkan tuh sedikit Benar gitu. sekali gitu. Mm-mm. Benar sekali. Apalagi kan ini kan termasuk apa ya? Distributornya kan juga terhambat gara-gara jalannya yang kurang bagus lah, yang kurang layak lah. Iya. Itu pasti juga pemerintah yang bertanggung jawab atas itu. Nah, kita kembali lagi ke ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu pasti kita sering bingungkan kan. Soalnya ketahanan pangan itu sangat penting buat kita sendiri ya itu. Sangat penting itu. Nah, saya pasti bingung itu. Sebenarnya buat teman-teman juga nih. Ketahanan pangan biar semakin tahun tuh semakin meningkat tanpa mengurangi biaya yang kita Biaya produksi. tanpa menambah biaya Produksi. bukan produksi ya apa ya anggaran dari pemerintah. Nah, anggaran pemerintah kan bakal menyalurkan ke para petani. Nah, gimana biar kita tuh meningkatkan ketahanan pangan, kualitas pertanian, tetapi tidak menambahkan biaya di anggaran tersebut. Nah, kira-kira gimana ya, Mir? Kan sebagai mahasiswa kan kita harus bisa melindungi petani, bisa mencangkup petani gitu sebagai apalagi kita fakultas pertanian ya, fakultas pertanian, fakultas teknologi pertanian gitu. Aku. Menurut aku kita sebagai mahasiswa itu tindakan kita seperti sekarang yang ada di NTT. Iya. Kan mereka melakukan banyak lahan pertanian itu mereka kewalahan atas anggaran-anggaran yang dari pemerintah. Tapi itu mereka kewalahannya di air karena air yang di NTT tidak ada. Terus kita sebagai mahasiswa bisa melakukan tindakan gimana ya? Seperti apa sih namanya? Apa? Kayak memberikan pelajaran gitu tak? Bukan. Apa tindakan Aduh. teknologi air apa? Oh ya, seperti teknologi air yang seperti kita kenal sekarang kan Drainase. siapa namanya Jeremy Owen yang sudah membangun mata air di NTT kan. Oh, iya, Terus iya. dia sudah membantu warga dari NTT supaya produksi yang ada di NTT itu tetap anggarannya sama dan harganya tidak oleh pemerintah. Terus mungkin Kakak Erin bisa menambahkan. Gimana ya? Tapi kan kita ya mahasiswa tuh sulit banget didengerin sama petani. Iya, jelas. Karena kan kita masih mahasiswa, mereka tuh kayak gak percaya ke kita karena kita Lebih tidak teori gitu, lebih teori. kita tuh Iya. lebih ke teori Tanpa melakukan praktek. Nah, tanpa memberikan subsidi. Seharusnya kan pemerintah kan. Jadi mereka tuh lebih percaya ke pemerintah, tapi pemerintah itu gak peduli kepada petani-petani di Indonesia seperti itu. mungkin dari podcast ini bisa saya simpulkan bahwa ketahanan pangan itu sangat tergantung pada pemerintah juga. Nah, petani itu sebagai pemproduksi atas terciptanya hasil pangan tersebut. Mungkin dari apa yang dari kakak-kakak sampaikan, mungkin bisa dari pemerintah bisa memberikan hal yang terbaik untuk kedepannya agar pertanian di Indonesia semakin berkelanjutan dan ketahanan pangan di Indonesia semakin meningkat. Mungkin itu saja teman-teman dari kelompok 3 yang melakukan podcast pada siang hari ini. Mungkin
dari kami cukup sekian dan terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Semoga itu bisa bermanfaat bagi kalian semua dan see you next time. Terima kasih. Terima kasih.